Ya, ini jadi saya diberi tugas oleh dosen saya untuk mendemonstrasikan hasil dari remastering OS yang telah saya lakukan. Pertama dari aplikasinya, bisa kita lihat aplikasi yang telah saya install di remastering saya. Ada Blender, Dia, GIMP, ada Mendeley, OBS, OpenOffice, ada Scilab juga, ada VLC, dan ya, udah segitu doang. Pertama, mari kita coba buka Blender. Oh iya, sekalian saya ingin menjawab pertanyaan dari dosen saya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan remastering Linux? Oke, menurut saya remastering Linux itu ngubah perangkat lunak, ngubah OS lah, untuk distribusi pribadi atau penggunaan off-label. Eh, Distribusi pribadi atau off-label itu terserah mau pakai OS apa aja. Ubuntu, Mandriva, Red Hat, Fedora, apapun itu, kalau menurut Anda bisa di remastering, ya silahkan. Berarti bisa dilakukan untuk mungkin gonta-ganti aplikasi, tampilan, dan segala macamnya. Uh, Pertanyaan kedua, keuntungan dari remastering Linux itu apa? Kalau menurut saya keuntungan dari remastering Linux itu cuman bagian aplikasi sih. Karena kita tahu sendiri untuk instalasi Ubuntu, sebenarnya Linux apapun biasanya kan ada normal installation sama minimum installation. Terkadang normal installation aplikasinya banyak yang nggak kita pakai, sedangkan minimum beberapa aplikasi yang kita butuhin nggak ada. Nah, dengan adanya remastering ini kita bisa nentuin aplikasi apa aja yang kita butuhin, yang tersedia di normal installation dan tersedia di minimum installation. Jadi untuk aplikasinya bisa kita atur sendiri dan mungkin ukurannya bisa jadi lebih kecil. Untuk pertanyaan ketiga, distro Linux apa yang ada remastering dan tools apa yang digunakan? Jelaskan kenapa pakai alat itu. Saya pakai Ubuntu 20.04 Vocal Fossa dan saya menggunakan tools remasteringnya saya pakai Kubik. Alasan kenapa saya pakai Kubik, saya pakai Pinguy. Pinguy ternyata nggak benar-benar support di 20.04. Distro share hasil live CD-nya tidak seperti yang saya harapkan. Lalu saya waktu itu sempat mencoba untuk menggunakan Ubuntu 18.04 dan ternyata saya gagal terus. Akhirnya ya udahlah saya pakai Ubuntu 20.04 dan saya menggunakan Kubik. Karena juga Kubik tampilannya GUI, jadi lebih mudah. Kita kayak cuma pakai aplikasi biasa, masukin codingan sedikit, dah jadi remasteringnya. uh, Manfaat apa yang Anda dapat dari kegiatan remastering Linux ini? Menurut saya nggak ada manfaat yang benar-benar wah sih yang dapat di saya itu tidak ada. Mungkin mengisi waktu luang ya, mendapatkan banyak ilmu tambahan ya dapat. Tapi selebihnya kalau kalian baru pertama kali kan pasti ada kemungkinan gagal ya. Itu siap siap kuota sih. Karena kan saya tidak punya wifi ya, jadi kalau gagal dikit saya harus nginstal ulang lagi, gagal dikit saya harus nginstal ulang lagi. Itu lumayan ngabisin, setiap nginstal ulang kalau harus nginstal aplikasi ngabisin 1,2 atau 1,4 giga, itu kuota lumayan tuh. Jadi menurut saya manfaatnya ngabisin kuota iya. Nah, ini saya ngasih unjuk aplikasi apa saja yang sudah saya install. Ada OpenOffice dan tadi ada beberapa yang lainnya. Ya, sepertinya semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Memang rada lama ya, rada nge-lag. Saya pakai laptop lama. Oh, bisa Apache ternyata. Intinya bisa lah Apache ya, berarti kita bisa cobain semua. Kita coba langsung ke Scilab. Unexpectedly. Ya udahlah, tutup aja lah. Nge-lag ya lama ya. OpenOffice bisa ternyata. Kita next. First name. Saya nggak pernah pakai OpenOffice, jadi kurang tahu harus kayak gimana. Anggap aja finish. Bagus ya ternyata. Kita coba teks dokumen. Ini karena tema saya
hitam ya. Jadi mungkin kurang bagus kalau buka OpenOffice ya. Seharusnya saya pas remastering jangan pakai tema ini. Oke, bisa lah ya. Aplikasi OpenOffice, alhamdulillah bisa. Kita coba Scilab. Di antara tiga ini saya kurang tahu Scilab yang harus dibuka. Mungkin yang CLI. Oh, keluar nih. Oh, Scilab tuh tampilannya ternyata ini ya. Saya tidak pernah menggunakan Scilab jadi kurang paham ya. Itu hanya aplikasi yang diminta oleh dosen saya. VLC. Bisa. Oke. Ya, sejauh ini semuanya bisa lah ya.